Baik, alhamdulillah. Baik, oke. Selamat bertemu kembali. Oke, kita mau bahas soal performance timnas kita. Memang sudah beberapa hari yang lalu, tapi tentu kita harus sepakat dulu bahwa laga terakhir kita memang kalah, tapi tentu ini bukanlah kiamat. Masih ada laga-laga selanjutnya yang harus kita hadapi. Saya ingin tahu dulu, sebetulnya pelajaran apa yang kira-kira bisa kita petik dari laga terakhir Indonesia melawan Cina? Mas Erwin dulu. Oke, terima kasih. Pelajaran pertama adalah jangan terlalu overconfident, jangan terlalu menaruh harapan yang terlalu tinggi, karena kalau hasilnya nggak sesuai ekspektasi, itu akan sakit, kecewa, dan akhirnya yang muncul bukan kritikan tapi hujatan. Jadi yang harus diingat adalah Indonesia ini meskipun kalah dari Cina dan seri lawan Bahrain, tapi peluangnya masih cukup terbuka untuk lolos. Lolos itu kan minimal ada di peringkat 4. Peringkat 4 minimal bisa maju ke kualifikasi keempat. Jadi masih harus berjuang lagi. Peluangnya ada, berat tapi tetap ada. Jadi yang pertama pelajarannya adalah jangan terlalu overconfidence. Karena lawannya nggak ada yang ringan di grup ini. Meskipun Cina kemarin terbukti kalah 3 kali berturut-turut, Indonesia nggak pernah kalah, begitu ketemu Indonesianya yang kalah. Jadi lawannya berat-berat. Overconfidence ini pemainnya kah atau timnas secara keseluruhan ataukah supporternya? Siapa yang sebetulnya sedang overconfidence? Kalau dilihat dari trennya sekarang kan termasuk supporter gitu. Karena apa? Sebelum bertanding lawan Cina, itu kan banyak harapan bahwa Indonesia bisa menang gitu ya, melihat dari trennya. Dan yang harus diingat adalah sebelum menghadapi Cina, sebelum Indonesia kalah menghadapi Cina, itu kan kritikan terhadap timnas Indonesia, terhadap Sintayong, itu meskipun kritikannya membangun, meskipun kritikannya itu positif gitu, tapi yang mengkritik itu pasti dibully gitu. Bung Akmal kenyang banget itu dibully sama netizen itu. Padahal kritiknya kan, kalau kami ini wartawan, pengamat gitu ya, nggak ada kepentingan sama timnas gitu. Jadi kritiknya itu ya kritik yang membangun, tapi kan yang terjadi adalah karena saking cintanya sama timnas, saking nggak boleh timnasnya itu dikritik gitu, saking confidence bahwa timnas ini sudah bagus banget gitu, yang mengkritik, yang memberi masukan membangun, akhirnya dijadikan hujatan gitu, dan akhirnya ketika kalah, pelatihnya, pemainnya, timnya, itu juga dihujat gitu, padahal kan nggak gitu. Indonesia bukan kiamat kok, ini kalah dari Cina itu masih ada pertandingan selanjutnya gitu. Kenapa kok pemainnya yang dihujat gitu? Padahal sepak bola itu kan permainan tim, ada pelatih juga yang dihujat gitu. Kalau dihujat emang sudah selesai gitu, Indonesia jadi menang. Enggak juga gitu. Oke. Akmal setuju nggak kalau misalnya memang overconfidence itu jadi salah satu faktor yang memicu kekalahan Indonesia melawan Cina? Ya, saya setuju sekali. Kita terlalu percaya diri, kita bahkan menganggap remeh lawan. Itu yang paling berat ya. Ketika kita menganggap remeh lawan, itu akan jadi bumerang buat kita. Kalau filosofinya orang Cina kan Sun Tzu bilang, kenali dirimu, kenali lawanmu, 1000 kali kau berperang, 1000 kali kau menang. Nah, itu filosofi Sun Tzu dari Cina. Yang harusnya juga kita jadikan pelajaran buat kita. Kita terlalu overconfident, kita menganggap Cina tidak ada apa-apanya sekarang karena dia kalah 3 kali. Tapi kemudian kita pada akhirnya terlalu menganggap remeh kalau menurut saya. Termasuk tanda-tanda menganggap remeh kalau dalam pandangan saya adalah ketika kita menurunkan starting line up yang sangat berubah total di luar prediksi banyak orang. Ketika Sepatin Ama dimainkan padahal selama ini dalam 3 pertandingan di kualifikasi dia selalu jadi pemain cadangan. Kemudian Asnawi Mangkualam juga kemudian dimasukkan. Yang menarik Eliano Rejder yang posisinya sebagai bek kanan justru tidak masuk, tapi kemudian Sintayong berspekulasi dengan memainkan Arhan Pratama sebagai bek kanan. Nah, spekulasi-spekulasi ini yang saya pikir harus segera dikurangi oleh tim nasional kita agar kita bisa fokus untuk meraih target-target yang dicanangkan. Karena target melawan Cina, kalau kemudian secara hitung-hitungan matematika misalnya, ya ini adalah salah satu tim yang kita bisa lawan atau mungkin bisa kita kalahkan, termasuk diantaranya adalah Bahrain. Tapi kita kehilangan dan kecolongan karena overconfident kita yang berlebihan, baik itu dari sisi pelatih, dari sisi pemain, termasuk dari sisi supporter. Nah, hal yang semacam ini harus kita perbaiki karena kekalahan ini kan bukan akhir dari segala-galanya seperti yang dikatakan oleh Kevin tadi, bahwa kita masih ada
setidaknya 5 laga ke depan yang harus kita benar-benar fokus untuk mewujudkan target kita setidaknya masuk peringkat 3-4 agar bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan peluang itu masih sangat ada. Cuma permasalahannya kita ini terlalu arogan, selain terlalu overconfident, kita terlalu arogan. Kita tidak bisa menerima kekalahan yang pada akhirnya dilampiaskan ke pihak-pihak lain yang justru memenangkan pertandingan. Untungnya nasib Cina itu tidak seperti nasib Bahrain. Bagaimana Bahrain sekarang misalnya mereka sangat ketakutan sekali karena dibully luar biasa oleh supporter-supporter kita sampai ada ancaman pembunuhan. Saya pikir ini perilaku yang harus kita kurangi karena sangat merugikan kita. Sampai kemudian Bahrain mengajukan agar ke depan pertandingan mereka digelar di tempat netral. Saya pikir ini juga harus menjadi bahan introspeksi kita bagaimana supporter kita ke depan juga harus lebih bijaksana dalam melihat persoalan. Jangan kemudian segala sesuatu langsung dihajar habis lewat caci maki, bully, dan ancaman pembunuhan. Ini yang kemudian membuat citra kita di mata internasional tidak begitu baik menurut saya. Ya. Soal Bahrain kita bahas di segmen berikutnya. Saya ingin fokus dulu soal pertandingan yang kemarin, Mas Erwin. Nasi sudah jadi bubur, kita sudah kalah melawan Cina, tapi kita masih punya waktu kurang lebih sebulan menuju 15 November. Kita akan menghadapi Jepang. Nah, dari kekalahan kita saat ini, seberapa besar sebetulnya ini mempengaruhi mentalitas dari sisi pemain maupun juga timnas secara keseluruhan, maupun juga supporter? Sebetulnya ketika Indonesia ditahani Bang Bahrain dan nggak lama kemudian menghadapi Cina, itu kan juga sebuah ujian ya, terutama bagi mental. Karena meskipun ditahan imbang sama Bahrain, tapi kan ditahannya itu pahit banget gitu ya. Sangat-sangat menyakitkan karena skor disamakan oleh Bahrain ketika pertandingan sudah mau selesai gitu. Dan ada kontroversi apakah itu injury time, apakah itu kelebihan atau akhirnya jadi kontroversi, dan tapi Indonesia yang menjadi pihak yang sangat disakiti ya, supporter, pemain, pelatih semuanya. Nah, ketika menghadapi Cina, sebenarnya itu kan sudah kelihatan bangkit ya. Menghadapi Cina di kandang Cina dari awal itu menguasai permainan sampai selesai gitu. Meskipun hasilnya juga nggak memuaskan karena akhirnya kalah gitu. Kalau soal mental saya pikir Indonesia berhasil bangkit, berhasil tampil dengan penuh semangat dari Bahrain yang hasilnya sangat-sangat menyakitkan, bisa tampil dengan mentalitas yang tetap bersemangat ketika menghadapi Cina gitu. Kita nggak bicara soal hasil ya, kita bicara apakah mempengaruhi mental. Saya pikir enggak, ketika menghadapi Bahrain dan ketika Cina itu enggak. Masalahnya yang datang adalah Jepang dan Arab Saudi ketika di pertandingan selanjutnya. Ini kan bukan tim yang menurut saya level dari Jepang terutama ya, itu ada di atas Bahrain, ada di atas Cina yang dihadapi oleh Indonesia. Nah ini butuh mental yang luar biasa kuat meskipun Indonesia tampil di kandang, karena Jepang ini nggak peduli mereka main di kandang atau di tandang, dihabisi semua lawannya. Lawan Cina 7-0, lawan Arab Saudi juga menang, lawan Bahrain menang 5-0 di kandang Bahrain. Jadi kan kelihatan bahwa kualitas dari Jepang ini di atas semua tim yang ada di grup Indonesia sekarang. Jadi mentalnya harus lebih kuat gitu. Oke, sekarang juga Jepang di posisi 1. Kita akan lihat dulu infografis berikut ini. Kita lihat beberapa pertandingan yang masih akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Kita lihat melalui infografis. Paling dekat adalah 15 November 2024. Kita akan melawan Jepang. Kemudian 4 hari berselang di 19 November kita akan menghadapi Arab Saudi. Selanjutnya di 20 Maret 2025 atau tahun depan kita akan bertemu kembali dengan Australia dan juga Bahrain. Kemudian Cina di 5 Juni 2025 dan juga Jepang di 10 Juni 2025. Masih ada 6 laga tersiksa, Akmal. Persiapan jangka panjang seperti apa yang rasanya perlu dilakukan oleh timnas Indonesia? Ya, yang pertama tentunya persiapan taktik dan strategi ya. Karena saya melihat sejauh ini taktik dan strategi pelatih Sintayong praktis tidak memberikan perubahan ketika misalnya kita dalam posisi tertekan. Sebagai contoh ketika melawan Cina, bagaimana kita menyerang total, bahkan gaya main kita saya sebut sebagai total football, tapi gampang jebol, menyerang dari semua posisi, bahkan Messilger sampai ke depan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke tengah,
untuk bisa membantu Indonesia memenangkan pertandingan. Tapi dari sisi taktikal, saya melihat permainan kita sangat monoton. Kita menyerang dari sisi sayap kanan, sayap kiri untuk kemudian melakukan crossing ke pertahanan Cina yang kita tahu pertahanan Cina itu sangat tangguh sekali. Kita tidak ada improvisasi serangan misalnya dari lini kedua yang bisa kemudian membuka celah pertahanan dari Cina. Kita menggunakan konsep bermain bertahan ketika berhadapan dengan Arab Saudi, ketika berhadapan dengan Australia, ketika berhadapan dengan Bahrain. Tapi kita justru tidak bisa menerapkan strategi menyerang ketika lawan menggunakan strategi yang kita mainkan. Saya pikir ini PR terberat yang harus dicarikan solusi oleh Sintayong. Bagaimana kalau kita kemudian buntu dalam melakukan serangan ketika lawan melakukan kompleks defense yang begitu bagus. Cina bermain tidak begitu bagus dan tidak begitu baik, tapi Cina tahu caranya menang. Nah, ini mungkin PR buat Sintayong bagaimana menerapkan strategi dengan cara yang simpel, tapi tahu bagaimana caranya menang. Bagaimana nanti caranya menang menghadapi Jepang di kandang, walaupun memang kalau secara matematika agak sangat sulit karena Jepang sangat superior sekali, bahwa mereka baru kali kebobolan itu pun lewat bunuh diri dari sejak kualifikasi mereka mencetak 39 gol dan hanya kemasukan 1 gol. Tapi secara pemain saya melihat materi pemain kita hampir mirip dengan pemain Australia. Jadi kalau Australia bisa menahan imbang Jepang di markas Jepang, sejatinya dengan pemain yang hampir mirip, sama-sama semua main di Eropa, pemain kita mayoritas gitu. Kita punya peluang untuk hal yang sama. Lain cerita kalau pemain-pemain kita misalnya saat ini adalah pemain-pemain yang berasal dari Liga 1. Kita pantas untuk pesimis. Tapi ini kan pemain-pemain yang didatangkan, yang diharapkan bisa memberikan prestasi terbaik buat Indonesia di Piala Dunia saat ini. Oke, Akmal.